Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evina Nurmayani dengan NIM 242333008. Saya dari program studi manajemen dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya berada di semester 3. Saya dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Di sini saya mendapatkan tugas matkul manajemen strategi di sini untuk menjelaskan analisis SWOT pada filanterapi. Di sini saya mengambil bank syariah. Saya akan menjelaskan analisis yang ada di bank syariah. Analisis SWOT pada bank syariah itu ada 4, yaitu adalah kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis SWOT pada bank syariah adalah metode untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja dan proses strategi bank syariah. Analisis ini bertujuan menentukan strategi terbaik dalam pengembangan layanan keuangan syariah agar berdaya saing dan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, siapa sih analisis SWOT pada bank syariah? Analisis SWOT pada bank syariah adalah pihak bagian manajemen strategi atau riset yang bertugas melakukan pengajuan internal dan eksternal bank guna memberikan rekomendasi pengembangan bisnis, penguatan layanan, mitigasi risiko, serta rumusan keputusan jangka pendek panjang berdasarkan prinsip syariah. Mari kita ketahui ada 4 tugas utama pada analisis SWOT pada bank syariah. Yang pertama adalah mengidentifikasi kekuatan, menentukan keunggulan internal bank syariah seperti reputasi, brand, dan kepercayaan umat, kepatuhan terhadap prinsip syariah DPS atau Dewan Pengawasan Syariah, terus produk unggulan marabah, murabah, musyawarah, dan lain-lain, dan seterusnya, sistem layanan dan teknologi digital, dan terakhir jaringan kantor dan SDM. Komponen tugas analisis ini mengukur keunggulan ini agar dapat dimaksimalkan dalam strategi bisnis. Yang kedua adalah mengidentifikasi kelemahan. Menganalisis faktor internal menjadi hambatan bank, misalnya pertama, pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah masih rendah, yang kedua, biaya operasional tinggi, ketiga, SDM ahli syariah terbatas, terakhir, fitur digital tertinggi di bidang bank konvensional. Tugas analisis ini menyusun rekomendasi perbaikan dan mitigasi kelemahan. Yang ketiga adalah menganalisis peluang. Menilai peluang eksternal untuk mengembangkan bank syariah seperti pertumbuhan ekonomi halal dan digital dan regulasi pemerintah pro syariah, meningkatkan minat masyarakat terhadap keuangan syariah, perkembangan UKM yang membutuhkan pembiayaan syariah. Tugas analisis ini memetakan peluang besar dan merancang strategi pemanfaatan. Yang keempat adalah menganalisis ancaman. Mengidentifikasi resiko internal, misalnya pesaing dengan bank konvensional dan privat, ketidakstabilan ekonomi global, perubahan regulasi dan kebijakan moneter, fluktuasi. Nilai tukar tugas analisis ini menyapa strategi, antisipasi, dan pengelolaan resiko atau mitigation. Dari selanjutnya adalah tugas tambahan dan tanggung jawab lainnya. Selain 4 aspek SWOT, analisis bank syariah juga bertanggung jawab untuk yang pertama, tugas tambahan menyusun laporan strategis, penjelasannya menyajikan hasil analisis kepada manajemen puncak. Yang kedua, memberikan rekomendasi strategis, penjelasannya adalah membantu pemimpin menentukan arah bisnis ketika monitoring implementasinya. Penjelasannya adalah memantau pelaksanaan strategis dan perubahannya. Yang terakhir, evaluasi berkala, menganalisis kembali kondisi SWOT, perkembangan bank, dan pasar. Sesuai dengan prinsip syariah, memastikan rekomendasi strategi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Materi terakhir adalah contoh penerapan analisis SWOT pada bank syariah. Yang pertama adalah kekuatan. Hasil analisisnya, produk pembiayaan syariah, diminati strategisnya, perluasan cabang dan digitalis pembiayaan dan witness.
Hasil analisis edukasi masyarakat rendah. Strategisnya meningkatkan kampanye literasi keuangan syariah. Yang ketiga, seperti UMK, perkembangan pesat membuat program pembiayaan mikro syariah. Yang terakhir, hasil analisisnya pesaing dan strategis inovasi aplikasi banking syariah. Setelah saya jelaskan semuanya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa analisis SWOT pada bank syariah itu adalah sangat penting untuk menjamin pertumbuhan bisnis daya asing dan kepatuhan syariah. Hasil analisis SWOT digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategi dalam pengembangan produk layanan digitalis, manajemen risiko, dan eksposisi pasar. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan sesuai materi yang saya ketahui. Jika ada salah dalam kata dalam penyampaian atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri.